kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si Bapak itu, yang banyak kotor, ya, serba pornografi. Takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini, Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini bersama saya Leonardo Sirait. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang informasi yang sangat menarik ya, yang bisa kita bahas bersama nih teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah video yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala ya teman-teman. Geleng-geleng kepala gimana? Oh gitu ya teman. Dan di dalam video ini menampilkan seorang pendukung dari Anies Baswedan ya, yang sangat luar biasa ambisinya, ingin menjadikan Anies sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini ayalan tingkat tinggi teman-teman ya. Tapi kan kemarin sudah kalah ya sama Pak Prabowo ya, dan minimal pendukungnya ini ingin maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo gitu ya. Ini sangat kocak sih teman-teman ya. Beneran. Bagaimana nggak kocak, videonya terkait dengan ambisi anak abah untuk menjadikan Anies sebagai wakil dari Pak Prabowo dengan melengsarkan Mas Gibran. Gimana sih caranya gitu ya? Nah, ada videonya teman-teman. Mari kita simak dulu sama-sama videonya berikut ini. Pak Anies, seandainya nanti Wakil Presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu, dan mohon Bang Refli untuk menjawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu. Insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Maka kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah melalui mulai besok harusnya. Ya kan? Oke. Kalau sore tutup. Jadi mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh. Selamat atas tidak dilantiknya Gibran, misalnya gitu. Ya boleh. Boleh. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat
untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si Fufu Bapak itu, yang sebenarnya kotor, ya, serba pornografi, ya. Jadi pikir dia itu bukan negara kita, orang rakyat, keadilan nggak ada, ya. Tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahu lah, ya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufu Fafa, Bang. Tapi dituduhkan ke Gibran dengan harapan pecah kongsi yang tadi tuh, Bang. Pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, Bang. betul. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, Bang, karena nggak penting. Fufu Fafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014, 2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwa sangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini, Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa. Nah, itu tadi pernyataan dari Amin Rais ya teman-teman, yang katanya membiarkan pelantikan Gibran pada 20 Oktober 2024 nanti. Tapi pada tanggal 21-nya ya, Amin Rais dan kawan-kawan ya akan melakukan gerakan manuver gitu ya, dengan kekuasaan massa yang dimiliki. WD ini ngeri nih teman-teman ya. Emang banyak masanya gitu ya, sebanyak apa gitu. Apakah sampai ke 80% ataupun 90%, sedangkan mereka itu cuman 24% gitu ya. Kalau digabung juga cuman di bawah 50% gitu teman-teman ya. Sama yang 16% itu kalau digabung maksudnya ya, nggak nyampe 50% teman-teman ya. Dan yang 50% ini yang 16% dan 24% ini juga udah move on, udah mulai merapat kepada Pak Prabowo ya, kepada presiden terpilih. Dan di sini Pak Amin Rais ingin mencebloskan Gibran ya ke ranah hukum. ini politik gelandangannya Mbah ini udah mulai keluar teman-teman. Ya mau gimana lagi ya, benar juga dia kan bisa melengsarkan Gus Dur ya kan, dia bisa melengsarkan pada saat itu Soeharto ya pada zamannya ya kan. Nah ini tugas dia ini sepertinya punya strategi ataupun manuver yang dia bilang itu akan menjatuhkan ke Gibran gitu ya, melengsarkan Gibran dan tidak jadi wakil presiden ini, tapi presidennya akan tetap Prabowo gitu ya. Mungkin bagi kubu Pak Amin Rais dan kawan-kawan ya, wacana ini sangat menggelegar teman-teman, menggelegar gitu. Tapi kubu dari Pak Prabowo dan Gibran justru ingin sangat menggelikan gitu loh, ya kan, menggelitik gitu ya, menggelitik sekali dan tidak ada pengaruhnya sama sekali teman-teman ya. Tidak ada kekhawatiran ataupun ketakutan sama sekali. Dan ini yang sebenarnya selalu menyebar kebencian itu ya mereka-mereka gitu ya. Dicukup di kalangan mereka-mereka gitu. Ibaratnya ya mereka nyebarin ini ya kebencian ya cukup mereka juga yang mendengarkan gitu ya teman-teman ya. Intinya kayak gitu sih saya nangkapnya. Sebenarnya Amin Rais dia selalu menebar kebencian, mengubar amarah, dan itu kan sebagian dari provokator gitu ya teman-teman ya.
Mari kita lihat dulu video berikut ini teman-teman. Saya presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah, karena logikanya nggak masuk, logika politiknya nggak masuk, bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan mitra politik juga. Hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, saya di fitnah nggak pernah. Saya sabar, saya juga sabar. Ya Allah, sabar. Ya Allah, teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat. Kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Oke, cukup dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana kolom komentar telah saya buka. Ayo kita ramaikan, jangan malu-malu ya. Tinggalkan jejak, tinggalkan pesan di kolom komentar. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi pesan saya ya, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI sudah harga mati. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.